Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Normawati Rohmah dari kelompok Presum. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok tema 5. Dari pemaparan pemakalah tentang tema 5 dapat saya simpulkan bahwasanya etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang mempunyai arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, dan cara berpikir. Sedangkan bisnis itu adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Etika bisnis itu adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis. Etika bisnis Islam itu adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar dengan yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Ada 5 prinsip yang mendasari etika Islam. Yang pertama yaitu unity atau kesatuan. Yang kedua equilibrium. Yang ketiga free will atau kebebasan berkehendak. Yang keempat responsibility atau tanggung jawab. Yang kelima benevolence atau kebenaran. Produksi itu merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dari segi pandang Islam itu adalah suatu aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengambilan manfaat atas segala partikel di alam semesta ini agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dalam Islam terdapat beberapa tujuan dalam proses produksi, di antaranya yang pertama memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar, yang kedua memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ketiga keperluan untuk masa depan, yang keempat keperluan untuk generasi yang mendatang, yang terakhir keperluan sosial dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kegiatan produksi itu tentu harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya di sini adalah biaya produksi. Biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Dalam proses produksi itu terdapat 2 jangka waktu, yaitu jangka waktu panjang dan jangka pendek. Jangka pendek di sini ada jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Sedangkan jangka panjang itu adalah semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen adalah memilih saluran distribusi secara tepat. Distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar dapat tersebar luas. Menurut Yusuf Qaradawi ada 4 aspek terkait keadilan distribusi. Yang pertama yaitu gaji yang setara bagi para pekerja. Yang kedua, profit atau keuntungan bagi pihak yang menjalankan usaha. Yang ketiga, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. Yang keempat, tanggung jawab pemerintah terkait peraturan dan kebijakan. Ada beberapa prinsip agar pertukaran barang itu tetap dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, antara dua penyelenggara muamalat tetap terdapat keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akadnya. Yang ketiga, tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut. Yang keempat, jelas dan jauh dari kata perselisihan. Adapun etika berdistribusi dalam Islam itu antara lain yang pertama selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua, transparan dan kondisi barangnya halal serta tidak membahayakan.
Yang ketiga, adil dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, tolong-menolong, toleransi, sedekah. Yang kelima, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi publik. Yang keenam, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Yang ketujuh, larangan ikhtiar yang akan menyebabkan adanya kenaikan harga. Yang kedelapan, mencari keuntungan yang wajar, distribusi kekayaan yang meluas, serta keamanan sosial. Menurut Rafiq Yunus Al-Misri dalam bukunya yang berjudul Ushul Al-Iqtisyad Al-Islami yang menjelaskan aturan-aturan konsumsi dengan menitik beratkan pada skala prioritas. Seperti contoh, seseorang itu hendaknya memenuhi kebutuhan pribadinya terlebih dahulu, lalu baru memenuhi kebutuhan keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya. Prioritas jenis ini untuk kebutuhan dilihat dari segi subjek yang membutuhkannya. Yang kedua, seorang konsumen muslim itu hendaknya memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu, baru kemudian memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Adapun prinsip Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia itu yang pertama ada prinsip syariah, ada prinsip kuantitas, ada prinsip prioritas, dan ada prinsip sosial. Adapun isu-isu yang sering muncul dalam etika bisnis Islam itu yang pertama ada riba dan bunga bank dalam Islam. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik itu dalam utang piutang maupun dalam jual beli. Nah, kita tahu bahwa riba itu hukumnya adalah haram. Nah, ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam, yaitu tentang persoalan tingkat bunga, persoalan tentang adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi. Adanya persoalan tentang konsep marginal utility, lalu adanya konsep yang memandang bunga itu sebagai sewa dari uang. Isu yang kedua yaitu asuransi. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya pencerahan. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain pada pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Isu yang ketiga yaitu hadiah undian. Di dalam Islam, undian disebut juga dengan qur'ah, yang berarti upaya memilih sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia. Nah, hukum asal undian itu yang awalnya mubah atau boleh tersebut akan menjadi berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya mengandung unsur judi atau maisir dan tipuan atau gharar. Sekian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.